Allah itu maha hebat menyembunyikan wali-walinya yang khusus dengan penampilan manusia biasa. Jadi wali itu ketemu bininya galak, kadang-kadang gitu ya. Kalau bininya udah jadi wali jadi gak galak. Ibu-ibu ini yang galak apa yang bukan ini? Ya, bapak-bapak ini korban kegalakan ya. Dan bapak-bapak kalau menjadi wali gak boleh balas. Kalau digalakin bini terima aja. Karena Allah berkalam fa'fu wasfahu wa firu, surat Taghabun. Fa'fu itu maafkan saja, berlapang jiwa saja. Wasfahu tetap rangkul dia mesra. Waghfiru, lupakan kesalahannya. Itu baru namanya wali Allah dalam rumah tangga. Jadi ada orang jadi wali bukan di atas sajadah. Jadi walinya ketika dia bermuamalah dengan keluarganya, dia pakaikan sifat-sifat nama-nama yang dibolehkan kita untuk menirukannya. Pahamnya tepat, itu disebut hikmah. Maka di Quran disebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan ketepatan makna, faham, dia telah diberikan anugerah yang besar. Maka kita syukuri aja ya. Jangan ngomong gini, ini kalau Buya ini wali ini pasti nggak hujan nih. Urusannya apa hujan sama wali? Yang pasti saya wali mulia. Itu nggak ada yang bisa menggugat. Kalau wali Allah, semua mukmin itu wali Allah. Semua selain wali Allah pasti wali syaitan. Ya, titik. Maka pilihannya di hidup ini cuma dua, jadi wali Allah atau jadi wali syaitan. Oh, bukannya wali yang tinggal di atas gunung, itu mah monyet. Kita baru habis berkemah. Karena ini musim liburan anak-anak, jadi saya ajaklah anak saya ke gunung. Kita berkemah, ada yang tinggal di situ juga namanya babi hutan. Jadi yang tinggal di gunung bukan wali Allah. Siapa yang tinggal di gunung? Monyet, babi hutan. Wali Allah itu makan minum kayak kita, tidur kayak kita, menikah kayak kita, jomblo kayak kita. Ada yang jomblo nggak? Ini yang hadrah, di mana hadrah? Ada yang jomblo nggak? Apa jomblo semua? Waduh, sholawatnya cakep jomblo. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Mu'taillah, maha hebat Allah subhana man satara sirral khususiyah bizawahiril basyariyah. Allah itu maha hebat menyembunyikan wali-walinya yang khusus dengan penampilan manusia biasa. Jadi wali itu ketemu bininya galak, kadang-kadang gitu ya. Kalau bininya udah jadi wali jadi gak galak. Ibu-ibu ini yang galak apa yang bukan ini? Ya, bapak-bapak ini korban kegalakan ya. Dan bapak-bapak kalau menjadi wali gak boleh balas. Kalau digalakin bini terima aja. Karena Allah berkalam fa'fu wasfahu wa firu, surat Taghabun. Fa'fu itu maafkan saja, berlapang jiwa saja. Wasfahu tetap rangkul dia mesra. Waghfiru, lupakan kesalahannya. Itu baru namanya wali Allah dalam rumah tangga. Jadi ada orang jadi wali bukan di atas sajadah. Jadi walinya ketika dia bermuamalah dengan keluarganya, dia pakaikan sifat-sifat nama-nama yang dibolehkan kita untuk menirukannya. Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Al-Maqsad Al-Asna yang beliau ambil ilmunya dari gurunya, namanya Sayyidina Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini jangankan murid, raja aja takut sama dia. Jadi Abu Ali Al-Farmadi kalau dia hadir, raja-raja langsung mempersilakan berdiri cium tangan dia. Itu Imam Abu Ali Al-Farmadi. Bahkan dia melewati guru-gurunya. Gurunya namanya Kharqani. Kalau dia datang, raja persilakan di sampingnya. Kalau Al-Farmadi datang, itu raja langsung ambil kursinya mengatakan, wahai Tuan Syekh, duduk di tempatku.
Dari dialah Imam Ghazali ngambil ilmu tentang nama-nama Allah. Apa kata Imam Ghazali? Setiap nama Allah itu ada yang boleh ditirukan nurnya. Nah, ini salah satu yang boleh. Dua nama Allah yang wajib dipakaikan suami istri dalam rumah tangga. Fa'fu wasfahu waghfiru. Fa'fu al-afu. Berlapang dada, memberi maaf. Allah itu setiap hari disakiti makhluknya. Tapi Allah karena dia maha besar, dia maha luas kasih sayangnya, Allah tidak tersinggung. Allah tunggu. Jadi malaikat udah tersinggung. Kata Allah, hai malaikat pencatat amal, jika engkau melihat hamba-hambaku maksiat, jangan tulis dulu. Lihat sehari semalam. Jika dia istighfar atau zikir atau tobat, langsung kalian lupakan. Namanya waghfiru, hapuslah, jangan diingat-ingat. Bibi biasanya ibu-ibu ini suka ngingat-ingat ya, ingat mantan. Emang punya mantan? Laku juga berarti dulu ya. Situ punya mantan nggak dulu? Mantan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita membaca nama Allah, yang disebut mengambil nurnya itu bukan suara yang bagus. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu namanya melagukan Asmaul Husna. Yang dimaksud Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama, hadis Bukhari. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhal jannah. Siapa yang meresapi, menghafalkan dan menghayati, itu makna ahsaha, dakhalal jannah, pasti masuk. Kalau masuk surga pasti wali Allah. Ingin jadi wali Allah nggak? Kalau saya ingin jadi wali Allah, maka setiap hari kami membaca nama-nama Allah dan mengamalkan isinya. Jika Allah setiap hari memberi makhluk, tapi setiap saat makhluk lupa kepadanya, Allah memaafkan, maka kita maafkan. Setiap hari Allah Ta'ala memberi kepada makhluk, setiap hari juga makhluk mengumpat, tidak bersyukur kepadanya. Allah biarkan, Allah katakan tunggu, siapa tahu besok dia tobat, siapa tahu besok dia sadar. Nah, itulah yang turun nurnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut juga Nurullah. Apa sebutannya? Salah satu nur Allah itu disebut Nurul Hakim atau Nurul Hikmah. Ketika Haji Syamsuri datang kepada kami, berkenan nggak musola saya kecil? Musolanya kecil apa gede? Ya. Diresmiin nama Buya boleh nggak? Emang kenapa? Saya kan nggak pernah beda-bedain. Di lapangan aja nggak ada musolanya kita datang ya. Di lapangan ada musola nggak? Lapangan bola kita datang kok. Tapi kan ada panggungnya. Apalagi musola. Ini sudah mulai rotib, sudah jalan? 5 waktu sudah jalan? Ya. Maka dari nama Allah Al-Hakim dan sifatnya Al-Hikmah, diambillah nama ini. Karena saya melihat Haji Syamsuri ini ceplas-ceplosnya itu pas, ngena, tepat. Nah, bahasa Arabnya bisa itqan, bisa hikmah. Hikmah itu ketepatan kolbu, memahami bahasa-bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga musola ini nanti menjadi salah satu tempat nur Rasulullah menyebar. Amin. Nur itu menyebar dengan cara apa? Menyebar akhlaknya. Jadi jangan bayangkan cahaya nyebar. Nah, kalau itu mungkin Jakarta lebih banyak cahayanya, benar nggak? Ya, PLN lebih banyak nurnya, bukan nur itu. Ya. Baik, itu baru muqaddimah
Tadi maulid yang dibaca, maulid apa, ada yang tahu? Maulid apa yang tadi dibaca? Diba. Sayyidina Abdurrahman Dibai, ini orang Yaman, dia ngaji ke Mekah, ngaji kepada ulama-ulama besar ya. Ada yang menyebutkan sanadnya ke Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang ke Zakaria Al-Ansari, ada yang Sakhawi, macam-macam menyebutkan sanadnya. Dulu pernah ada yang mengisukan beliau ini orang Syiah, tapi tidak benar. Beliau seorang ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya sampaikan kepada Haji Sam dan semua tokoh masyarakat dan masyarakat Ribat ya, yang tempat ngajinya Haji Sam, kami mengajarkan akidah ahlus sunnah. Fikihnya fikih ahlus sunnah. Fikih ahlus sunnah itu banyak, tapi yang tersisa yang kuat hari ini 4. Fikih Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Untuk musola Nurul Hikmah, insya Allah nanti para muallim, guru-guru Ribat, insya Allah akan mensupport ngajarin fikih Imam Syafi'i. Akidah Ahlus Sunnah itu dihimpun oleh seorang imam namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa simbolnya? Ciri-cirinya belajar sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah itu banyak, dirumuskan yang wajib 20, mustahil 20, mustahil 1, wajib Nabi 4, mustahil Nabi 4, jaiznya 1, berarti disebut berapa jadinya tuh? 20 tambah 20 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Jadi berapa? 5. Disebutlah akidah 50 ya. Nanti insya Allah di musola ini akan diajarkan kitab akidah, Aqidatul Awam. Ini kalau suruh nyantri lagi kan udah ketuaan nih kan. Benar nggak? Ini kiai kalau menerima bingung deh. Waduh, kalau diterima antar beranak di pesantren. Makanya kami di Ribat berinisiatif bikin halakoh-halakoh, kita sebut ribat, ngambil dari kalam hadis Nabi, fadzalikumur ribat ya. Itulah ribat. Ribat itu hati yang terikat ke masjid-masjid rumah Allah. Rumah Allah itu Nabi fungsikan dulu sebagai apa? Sebagai tempat ibadah, tempat makrifah, dan juga duyuf, ikramud duyuf, menghormati tamu. Jadi saya berharap nanti Haji Sam ini dibuka 25 jam, bukan 24 jam. Berapa jam? 25 jam. Maksudnya jangan sampai ada keinginan ini digembok kalau habis isya. Kalau digembok, saya kalamkan ke semua mu'alim Ribat, ente haram ngajar di situ. Ya, nggak boleh ngajar di situ. Itu masjid pribadi, bukan masjid umat Nabi Rasulullah SAW. Ya, ini sudah wakaf kan ya? Sudah wakaf. Jadi kalau orang lewat nggak punya tempat tinggal, dia nginep di sini biarin. Kalau perlu kita santuni, itulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu di masa hidupnya masjid di samping Masjid Nabawi belum ada hotel seperti sekarang. Ada orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, mereka ingin kenal orang yang diikuti oleh penduduk Madinah, penduduk berbagai tempat itu siapa. Maka mereka datang ke Madinah, nggak ada penginapan. Di mana nginepnya? Diinapkan di masjid, tapi nggak disuruh sholat. Dibiarkan mereka dikasih makan tiap hari. Jadi bagaimana hukumnya non-muslim masuk masjid? Boleh. Boleh. Waktu guru kami, Imam Besar Istiqlal yang lama, mengizinkan Obama masuk Masjid Istiqlal, itu kiai kita sempat dibantah orang. Sempat debat kiai-kiai nanggung. Dia lupa, ini kiai ahli hadis. Mulai dari tahun 90-an sampai beliau wafat, setiap hari ngajar hadis. Hadis yang kami pelajari dari beliau bukan hadis Arba'in 40 atau hadis populer, enggak.
Apalagi Duratun Nasihin yang banyak hadis masalahnya. Hadis yang dipelajari hadis kitab induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, nyampe di Jawa jadi Sunan Turmuji. Ya, itu kitab-kitab dipelajari. Khatam itu kalau di luar sana orang belajar kitab begitu, santri mau jadi ulama besar. Nah ini dikata-katain nama orang yang baca kitab hadisnya kitab tipis-tipis. Ya langsung dibabat sama beliau. Nih hadisnya. Rasulullah SAW menginapkan orang-orang musyrik di masjid. Menginapkan orang-orang kafir yang mereka ingin kenal siapa Muhammad itu diinapkan di masjid. Adapun riwayat bahwa orang Nasrani diizinkan ibadah di masjid itu riwayatnya memang bermasalah ya. Itu bermasalah. Tapi kalau orang-orang belum Islam diizinkan menggunakan akses ini, itu hadisnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga masjid ini nanti tidak hanya belajar akidah dan fikih, tapi mengajarkan musola ini mengajarkan yang ketiga, yaitu ilmu mengenal Allah secara rohani, yang kemudian disebut tasawuf. Apa sebutannya? Ini mohon maaf, kebanyakan orang kenal tasawuf itu duduk-duduk dan sejarah seputar tasbih, jalan dari Jakarta ke Surabaya tanpa nyeker gitu ya. Itu bukan tasawuf. Tasawuf nggak begitu. Tirakatan cuma makan, enggak, itu tirakat. Tirakat itu ada di tasawuf, ada di selain tasawuf tuh bukan itu. Tasawuf itu mengikuti Rasulullah zahir dan batin. Kalau fikih mengikuti Rasulullah secara zahir. Kalau akidah mengikuti keyakinan Rasulullah. Kalau tasawuf itu mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin. Maka oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbihani beliau sebutkan tasawuf itu pilar-pilarnya begitu. Mengikuti Rasulullah dan isinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hormat ke orang, nggak kenal, nggak berasa ya. Tapi kita kenal nih, ini Pak RT, ini Pak Camat, ini Pak Kiai. Kalau kita jumpa pasti kita ta'zim. Jadi kalau ada orang nanya bagaimana cara khusyuk, kenali yang kau sembah, pasti engkau khusyuk. Sudah kenal Allah belum? Belum. Terus sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Tuh kenal. Baru kenal nama ya. Belum kenal yang punya nama. Ah, itu tasawuf. Tasawuf itu mengenali yang punya nama. Tasawuf itu bukan zikir 70.000 merem gitu, tinggalin anak bini, enggak begitu. Itu bertarekat. Latihan mengenal Allah, latihan zikirnya. Latihan zikir ini juga ada di agama lain, tapi dengan lafaz yang berbeda. Nah, itulah yang dibaca oleh qari tadi. Ya ayyuhal muzammil. Siapa yang disebut muzammil di situ? Arti muzammil apa? Ini dari kecil udah belajar Quran kan? Apa arti muzammil? Orang berselimut. Siapa orangnya? Yang dipanggil di ayat itu siapa? Apa orang, ini nama kampungnya apa nih? Hah? Bantar Gebang. Dapat ini dong. Dapat duit dari sono dong. Tiap bulan dapat nih. Bukan dapat sampahnya. Dapat apa? Dapat kompensasi ya. Oh, kaya-kaya orang sini berarti. Amin. Giliran sebut kaya, amin. Siapa yang disebut Al-Muzammil? Wahai orang berselimut. Orang Bantar Gebang berselimut dipanggil nggak di situ? Enggak. Yang dipanggil di situ siapa? Itu Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berselimut. Habis dapat wahyu pertama, kedinginan, ketakutan. Tapi itu bukan takut seperti kita takut. Ada perasaan antara senang, tidak senang, antara ya ada sesuatu jati dirinya yang muncul. Akhirnya beliau berselimut, diselimutkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Jadi beliau pulang dari Gua Hira. Apa kata beliau kepada Sayyidah Khadijah? Wahai istriku, zammiluni. Ya? Wahai ahlu baitku, zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku. Ternyata yang menghangatkan Rasulullah itu bukan selimut kain itu. Tapi beliau hangat hatinya ketika istrinya Khadijah mengatakan, wahai suamiku tercinta, janganlah engkau cemas. Kenapa? Tidak mungkin yang turun kepadamu itu sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena engkau tukrid duyuf, engkau ini orang yang sangat santun kepada semua tamu. Tasilul arham, engkau ini suka menyambung silaturahim. Nabi itu di kitab ini disebutkan, kalau ada orang mencacinya, memusuhinya, ya'fu wa la yu'aqib. Nih, dengerin. Apa sifat Nabi yang disebutkan di kitab tiba? Kalau dimusuhi, dicaci maki, dibuli, ya'fu wa la yu'aqib. Ingin jadi kekasih Allah nggak? Ingin jadi wali Allah? Nah, pakai ini, bukan pakai wiridan. Pakai wiridan ntar jadi orang sakti. Ntar sayang, takut kena pelet. Inilah rahasia nurnya Rasulullah itu. Ketika orang dibuli, dia balas membuli. Sekarang pesantren-pesantren bingung, Bapak Ibu. Ibu-ibu, apa bapak-bapak komite, wali santri, itu mulai ngerecokin, ngatur-ngatur pesantren. Ada dibully dikit, ustadznya dimarahi, ustadznya kemudian diperkarakan, pesantrennya diperkarakan, anaknya langsung diambil. Itu aneh itu. Ya. Perhatikan nih sifat Rasulullah SAW. Ketika ada orang mencaci makinya, memusuhinya, menghinanya, ya'fu, beliau berbesar hati, berlapang dada, memaafkan. Wala yu'aqib, tidak membalas. Kalau kita kan ngomongnya lain. Aku nih, kalau ada orang baik, aku lebih baik. Kalau ada orang jahat, aku lebih jahat. Itu namanya setan. Tapi tubuhnya manusia. Tubuhnya apa? Ya, ada orang baik, aku lebih baik. Itu namanya balas jasa. Orang yang dapat nur Nabi Muhammad itu, nih cek. Nur Muhammad itu bukan kita merem terus kita lihat cahaya, bukan, itu ngayal namanya. Cek ada Nur Muhammad gak? Teman kita, tetangga kita parkir kurang pas. Sering begitu gak? Kita datang ke rumahnya ke dokter, hei. Ini kamu hargai aku, gaduh. Urusan orang bertetangga kan urusan jalan aja dari dulu. Benar gak? Ini gangnya aman gak nih? Soalnya kendaraan kita pada parkir di situ nih. Ntar dikempesin lagi ya. Kejadian zaman-zaman dulu kalau ustadz saya ceramahnya nyinggung orang kampung, pulang-pulang sepeda ontelnya udah kempes, Pak. Teman-teman dulu kan kayak kita pakai ontel ya. Nyinggung orang tempatan, pulang-pulang udah dorong sepeda. Saya nyaksin sendiri, ustadz kita dulu begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nah, semoga ini Musola Nur Al-Hikmah nanti menjadi salah satu penerang kolbu umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Menjadi tempat memancarkan nur Sayyidina Muhammad SAW. Kita baca sedikit dari Diba ya. Biar ada berkah karena yang dibaca malam ini itu. Nanti kalau saya datang lagi bulan kapan kita lanjutin aja bacaan ini ya. Insya Allah ya. Sediain aja honor yang tinggi Bu. Ya. Amal Fatihah 70.000 kali. Nanti honornya dibalikin. Kata beliau di tengah-tengah,
فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من طين لازب. Nah, ini mulai agak serius sedikit ya. Siap dengerin agak serius? Kita baca Fatihah dulu untuk Rasulullah SAW. Rohin Nabi SAW, Nuril Anwaril Fatihah. Berkata musannif Sayyidina Abdurrahman Ibn Daiba, maha hebat Allah Ta'ala aujada nura nabiyyihi, yang mewujudkan nabinya, yang mewujudkan nur Nabi Muhammad dari nurnya, min nurihi, yang menciptakan nur Muhammad dari nurnya Allah itu sendiri. Allah itu menyebut dirinya nur. Dalilnya surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Itu agak panjang. Ini wirid saya selama nyantri. Setiap malam kalau sholat witir, rakaat pertama Allahu nurus samawati wal ard. Rakaat kedua kulhu, ya. Rakaat ketiga nanti kulhu, kul falaq, qul binnas, ya. Itu yang saya amalkan terus. Habis itu doa, ya Allah, pemilik cahaya, sumber cahaya, beri cahaya pikiran dan kolbu kami. Asbab itu Bapak Ibu, alhamdulillah, banyak hadis yang kemudian Allah berikan pemahaman, banyak teks yang Allah izinkan saya khatamkan, ya. Banyak kitab yang kemudian kita baca, banyak guru yang kemudian kita ambil keberkahan ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya. Jadi nur Allah, sumber nur Muhammad. Nah, ini maksud dari teks. Kapan itu terjadi? Qabla ay yakhluqa Adam min tinil lazib. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maksudnya apa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, ulangi pakai salawat lah ya. Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah adakan, Allah ciptakan sebelum Nabi Adam ada. Berarti lebih tua Nur Muhammad atau Nabi Adam? Mana yang lebih tua? Nur Muhammad sallallahu alaihi. Semua kitab maulid menyebut itu, semua kitab tarikh sirah menyebutkan itu. Tapi sekarang muncul dai-dai nggak tahu dua pemuda, dia membid'ahkan, nggak ada Nur Muhammad, hadisnya sahih apa palsu, nggak ngerti hadisnya lalu mengatakan hadisnya palsu, nggak ngerti ayatnya, tafsirnya mengatakan tafsirnya nggak ada. Mana dalilnya di Quran bahwa Nur Muhammad itu ada? Oh banyak. Kita pakai aja surat An-Nur tadi 35. Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, pemilik cahaya yang menjadi sumber terangnya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkat. Perumpamaan nurihi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair dan sampai kepada Imam Fudail bin Iyad mengatakan apa? Masalu nurihi ay nur Muhammad. Perumpamaan nurnya Muhammad. Berarti nur yang pertama Allahu nurus samawati wal ard, nurullah. Masalu nurihi, nurmu. Siapa yang berkalam? Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Murid-muridnya Sa'id bin Jubair. Dan sampai kemudian guru-guru kita sampai hari ini. Kalau orang nggak percaya ada Nur Muhammad, nggak apa-apa, ya. Karena Nur Muhammad bukan bab iman. Ini hanya bab pengetahuan. Orang kalau kenal, dia mengenal sosok yang dia kenali, asal muasalnya. Asal muasal Sayyidina Muhammad adalah nur. Yang lahir abad ke-6 Masehi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu jasadnya. Sedangkan nurnya sudah ada sebelum
jasad. Paham? Nyambung? Jangankan Muhammad bin Abdullah sebagai jasad yang kita hormati, cintai, Sayyidina Adam pun belum ada, nur Sayyidina Muhammad sudah ada. Berapa lama? Riwayatnya macam-macam. Ada yang menyebutkan 4.000 tahun, ada yang 12.000. Imam Ghazali punya kitab Sulwatul Arifin, cuma riwayatnya memang di situ banyak yang tidak sahih ya. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa nur ini sudah ada sebelum Aras 12.000 tahun. Aras itu Bapak Ibu mencakup langit dan bumi. Aras itu Allah cipta, itu mencakup semua alam. Jadi kita sekarang di bumi apa di langit? Di bumi, beneran? Coba cek dulu, bener nggak bumi nih? Bener di bumi? Betul nih. Tubuh ini bukan sesuatu yang mesti dijaga-jaga amat. Dia akan menua. Bener? Sudah ada yang tua belum di sini? Sudah ya? Itu bukti. Dulu kan baby nggak punya gigi lucu. Kalau sudah tua nggak punya gigi nggak lucu. Serem. Yang ngomong serem siapa ini? Dan kita saudara, mau dia raja, mau dia wali, bahkan para nabi, kalau dia punya jasad, jasadnya pasti kemudian mati. Yang nggak mati ruhnya, nurnya tidak padam. Oleh karena itu cukuplah jadi ibrah orang terdekat, guru-guru, orang tua, para kiai, semua orang kaya, semuanya mati itu cukup. Tapi yang masih eksis, masih ada itu apa? Nurnya. Di dalam nur itu Allah menyimpan rahasia yang kita sebut ruh. Roh ya. Di situ Allah simpan rahasianya. Maka nur ini menjadi wadah tempat dia. Allah ciptakan nur Sayyidina Muhammad sebelum Nabi Adam. Nabi Adam dicipta dari tanah. Tanah itu asal muasalnya Allah cipta dari nur, percikan nur Sayyidina Muhammad. Diciptakan dari nur itu seluruh unsur-unsur alam. Unsur alam itu dibagi 4 aja. Air, api, udara, tanah. Apa ulangi? Air, api, udara, dari air, dari api, dari udara, dari tanah. Dihimpun semuanya, dibuat dominan tanah. Diciptalah Sayyidina Adam dari tanah yang ada di bumi. Kalau dalam beberapa riwayat disebutkan orang itu akan meninggal di mana dia dulu unsur tanahnya muncul. Makanya ada orang lahir di Jawa meninggalnya di Jakarta. Lahir di Jakarta meninggalnya di Sumatera. Lahir di Sumatera, meninggalnya di Mekah. Ada yang begitu kan? Nabi Muhammad ketika Allah cipta, itu dipilih tanah-tanah terbaik di alam semesta. Dan tanah terbaik itu dari negeri terbaik. Bahasa Arabnya Thayyibah. Thayyibah itu mu'annas, feminim. Bahasa Arabnya untuk laki-laki Thayyib, bukan Bang Thayyib yang 3 bulan gak pulang-pulang. Thayyib itu abang baik artinya, cuma jadi lagu, jadi abang jahat. Kalau Thayyibah, Thayyibah artinya negeri yang baik, tanah yang baik. Itu nama lain dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari tanah itu tubuh Nabi diambil, dari Mekah juga diambil. Makanya wafat beliau di mana? Di Madinah. Nabi SAW lagi Mi'raj, lagi Isra. Terbang pertama, kata Jibril, kita turun. Turun di negeri yang banyak pohon kurma. Ini yang sudah umroh, yang belum umroh semoga segera umroh. Amin. Bi barakati Rasulillah SAW. Di Mekah ada kurma nggak? Pohon kurma. Pohon kurma, bukan kurma. Pohon kurma tumbuh banyak nggak di Mekah?
Wah, berarti belum ke Mekah ini. Mekah itu gunung, bukit, batu, batu, lembah, batu lagi, batu, begitu aja semua. Nggak ada. Jangankan pohon kurma, rumput aja susah tumbuh. Kata Jibril, kita turun dulu di kampung yang elok, toyib, toyibah. Turun di situ, Nabi sholat 2 rakaat. Itulah yang sekarang jadi Masjid Nabawi, tempat beliau sekarang beristirahat tenang itu. Tempat beliau dulu sholat. Jibril masih diem. Selesai, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, tempat yang kamu tadi sholatin itu, nanti kamu akan hijrah ke situ. Nabi lihat-lihat, kok banyak pohon kurmanya. Beda dengan yang di Mekah. Jadi Nabi SAW 3 tahun sebelum hijrah, sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Engkau ini akan hijrah kemana? Tapi beliau bermujahadah dan berijtihad. Ketika para sahabatnya dicaci maki, disiksa, dikirim dulu ke Sudan, ke Habasyah, Ethiopia. Terakhir beliau sendiri. Beliau berangkat ke Taif. Bayangkan, Bapak Ibu ini datang ke Bantar Gebang, baru nyampe di gerbang gang situ langsung dilempar pakai kotoran sama batu. Tersinggung apa enggak? Jangankan begitu, Pak RT nih atau pengurus atau tokoh masyarakat, nggak disalamin aja tersinggung. Nggak disenyumin aja tersinggung, nggak disebut yang terhormat Fulan bin Fulan, Pak, itu tersinggung. Ini Nabi SAW, penghulu alam semesta, namanya beliau disambut di langit, disambut di aras, di bumi kecil namanya Taif nggak disambut. Itu kalau orang nggak sombong dikit gimana? Lu nggak tahu siapa gua, gitu ya? Kalau orang Bantar Gebang gitu ya? Lu nggak tahu siapa gua, emang lu siapa? Gituin ya. Nabi Muhammad nggak ngomong gitu. Nabi Muhammad ngomong gitu. Ya. Ini kalau orang Betawi misalnya nih dimarahin orang, kamu nggak tahu gue orang Betawi kan gitu kan? Orang Jawa mungkin ngomong gitu juga kali. Pribumi kan ngomong gitu. Gua nih pribumi. Nabi Muhammad punya akses untuk memiliki alam semesta, tapi beliau nggak belagu begitu. Apa kata beliau? Ya, ketika dicaci maki, ketika dilempar kotoran, ya, jawabannya sederhana. Ya Rob, maafkan mereka, mereka tidak mengerti siapa aku. Nabi nggak nyalahin mereka, cukup mengatakan mereka nggak ngerti siapa aku. Itu yang disebut ya'fu wala yu'aqib, itulah nur. Ini ciri-ciri orang punya nur. Jadi ini para pengamal tirakat, nur itu bukan kalau lagi zikir terus melihat ada cahaya masuk, itu ngayal namanya. Ada yang benar juga, ada yang enggak, ya. Tergantung nanti silsilah ilmunya ke siapa. Kalau ke setan ya khayali syaitani. Kalau dia punya mursyid ya khayalinya hakiki gitu. Nanti dibimbing sama gurunya. Tapi kebanyakan gitu halu. Tahu halu nggak Bu? Bapak tahu halu, Pak? Apa tuh halu? Halusinasi, mengkhayal. Ya. Sebenarnya khayal itu wajib. Nah, Haji Sam ini kan kalau bikin desain mebel kan bagus. Bener gak? Dia sebelum bikin pasti ngayal dulu, bener gak? Ibu-ibu suka bikin kue gak, Bu? Kalau bikin kue ngayal dulu gak? Bayangin dulu gak? Saya mau bikin, itu namanya khayali. Itu khayali, berarti berkhayal itu boleh atau tidak? Bukan hanya boleh, wajib. Dibayang-bayangkan, emang dibayang-bayangkan. Tapi dibayangkan yang sesuai ilmunya. Bayangin jadi wakil presiden gak? Kenapa ya nih kalau sebut wakil presiden ente kesenyum-senyum? Kayaknya ada dendam sama wakil presiden ente ya. Atau mau jadi ketua PB? Tapi bukan NU, Nahdlatul Udud. Tuh di sono tuh ada nih. Pengurus besar Nahdlatul Udud. Ini dari tadi nggak ngudut ya? Oh mantap lah. Alhamdulillahirabbil.
wa arada fakhrahu 'ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nah, dari sini kata habaib keluar. Setelah Allah ciptakan nur, Allah kemudian dari nur itu cahaya itu memancar nggak? Disebut pancaran cahaya. Kalau kita pakai kamera, coba sorot TV, itu cahayanya bergelombang-gelombang nggak? Nah, cuma kalau pakai kasat mata ini nggak kelihatan bahwa cahaya itu memancar. Karena ini dekat, kita nggak ngerasain gelapnya. Itu matahari yang sampai ke kita sekian menit baru nyampe di bumi. Cahaya bulan itu sekian menit baru nyampe di bumi. Petir, kalau terjadi petir, duluan cahayanya pas suaranya. Cahaya dulu, berarti cahaya ini cepat sekali dia bergerak. Kalau suara lambat. 2 detik kita setelah melihat petir, baru bunyi geledek gitu ya. Begitu kan? Kenapa? Karena kecepatan cahaya merambat itu lebih cepat daripada suara. Inilah orang bertanya, lebih mulia mana Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Jawabannya, lebih cepat mana nur sama suara. Yang diterima Nabi Musa suara apa nur? Suara. Nabi Musa nggak jumpa dengan Allah, dia mendengar Maka kata Imam Syarqawi, wa u'tiya Musa alfa quwwatis sama. Sayyidina Musa diberikan 1000 kekuatan mendengarkan. Sehingga ketika Sayyidina Musa mendengarkan suara Tuhan, itu dia nggak gila, nggak hancur. Itu gunung yang sekarang terjadi longsor di mana-mana. Ya, kalau di dalam teks yang kita baca ya banyak kitab. Ketika Allah berkalam kepada setempat, tidak ada yang menyangganya. Tasbih-tasbih nggak ada lagi yang nyangga. Yang bertasbih siapa? Pohon-pohon, hewan-hewan. Yang menyangganya sudah nggak ada. Kalam Allah turun, maka tanah-tanahnya akan ikut hancur. Oleh karena itu ini sederhana, kita nggak ngomong ilmu fisika, kita ngomong ilmu Nabi Muhammad SAW. Ada orang meninggal supaya dia tidak disiksa dengan dosa kecil bernama tidak istinja, tidak taharah. Oleh Nabi dikasih apa? Apa dikasih di atas kuburannya? Pelepah, benar nggak? Ditancepin pelepah, kata Nabi, la'alla yukhaffafa. Semoga dia diringankan malam yaibas, selama itu pelepah belum kering. Kata Imam Suyuti, selama pelepah kurma belum kering, ada malaikat yang bertasbih di situ. Tasbih itulah yang menahan untuk tidak disiksa yang di bawahnya. Bayangkan kalau pohon-pohon ditebang, hutan-hutan digunduli, lalu kalam Allah turun. Secara ekologinya, hujan turun nggak ada yang nahan. Tapi kan orang lupa, hujan ini turun di perintah Allah atau turun sendiri? Kenapa kita pernah nggak berdiri, depan kita hujan, kita nggak hujan? Atau kita kena hujan 3 meter itu nggak hujan? Pernah ngalamin? Itu Allah yang ngatur, disebutkan dalam Quran surah An-Nur, banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Allah yang batas-batasin hujan. Ketika para sahabat ya kena debu angin, terus apa kata mengumpat api angin. Angin sial gitu. Nabi marah. Marah Nabi marah mendidik. Kalau marahnya orang Bantar Gebang apa? Kalau bau sampah sampai sini ya. Nabi marahnya mendidik, kata beliau, la tasubbur rih, jangan kamu caci maki makhluk bernama angin. Fa innaha ma'muratun. Karena angin itu diperintah. Siapa yang perintah? Allah. Diperintahlah malaikat menghalaunya. Ada tasbihnya, ada zikirnya udah pada angin itu. Maka kalau dengar suara geledek, bacanya apa? La hau, jangan apa, kan banyak nih yang latah. Kalau suara geledek, nyebutnya apa? Kodok gitu ya. Nanti kalau diledekin sama malaikat maut, sebelum meninggal baca kodok nanti.
Syekh Abdul Qadir Jilani ngikutin jalan Imam Shibli. Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini diceritakan oleh anaknya. Ayahandaku Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum meninggal, beliau baca apa? Dari kolbunya baca Allah, Allah, Allah. Jadi dia kalau kaget bacanya Allah. Mau gerak bacanya Allah. Kata anaknya, ayahandaku saat ditarik nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak merintih. Dia hanya baca Allah, Allah. Ini kalau meninggal ntar gimana ini? Apa yang dibaca ini? Orang mau meninggal dilihat cara dia mau tidur. Mau meninggal dengan indah atau tidak indah? Maka mulailah punya tabiat kebiasaan baik sebelum tidur. Jangan nonton bokep Pak sebelum tidur. Apalagi nonton film-film apa yang melalaikan kepada Allah. Nonton nyanyi-nyanyi sebelum tidur itu jangan. Saya khawatir nanti meninggalnya dalam keadaan lalai. Sebelum tidur, tidur itu jangan dikira tidak ada nilainya. Tidur itu kalau dalam nama Allah dia ibadah. Bener gak? Tidur ibadah gak? Ya, jangankan tidurnya orang puasa, tidur orang gak puasa aja ibadah. Saya nih tidur, niatnya besok mau kerja nafkahin anak istri, maka kerja saya itu ibadah. Supaya kerjanya kuat harus tidur, maka tidurnya jadi ibadah. Jadi bapak-bapak tidur harus kualitasnya bagus. Ibu-ibu kalau bapak-bapak mau istirahat, fasilitasnya bagus-bagus, layani baik-baik. Karena mereka sedang beribadah. Saya sering sampaikan kisahkan Imam Syazili, salah satu wali ghaus, wali kutub di zamannya. Dia ngomong ke muridnya, wahai Ananda, aku mau wiridan. Tahu-tahu ambil batal, miring ke kanan terus tidur. Muridnya ini bertanya-tanya antara syak ragu dengan macam-macam. Katanya mau wiridan kok ngorok. Rata-rata kan cowok ngorok ya, Pak ya. Ini pada ngorok kan nih tidurnya. Ngorok ya. Orang ngorok kan nggak tahu dia ngorok. Yang tahu istrinya. Tapi kalau orang udah cinta ngorok tuh bunyinya tasbih. Subhanallah. Allah. Tapi kalau udah gak seneng, gini doang udah gak enak bunyinya. Ih, berisik. Tapi kalau cinta, ngorok itu indah sekali. Justru kalau gak ada yang ngorok, dia rindu. Samping gua nih, dicari-cari kalau cinta. Nah, jadikan tidur itu ibadah. Gimana caranya? Niatkan tidur untuk ibadah besok. Nah, kalau ini kan biasanya tidur biar besok kerjanya oke. Mau naik gak makomnya? Mau. Tidur niatkan tahajud. Mau gak? Amal yang paling jarang orang amalkan itu yang dibaca tadi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun sedikit. Kira-kira, mohon maaf, kita main handphone, samping kita pasangan, kita lagi WA-WAan orang, itu yang pasangan cemburu nggak? Walaupun kita WA teman, bukan WA demen. Cemburu nggak samping kita? Cemburu. Bayangkan, disebutkan di dalam ini permulaannya disebutkan yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfir hal min taib. Allah itu sepertiga malam terakhir turun. Hanya Allah yang tahu maknanya. Cuma kalau orang ahli nur, kajian Nur Muhammad tidak memperdebatkan apa makna turun. Mereka kalau disebut Allah turun, biarin. Kan Allah bukan jasim. Allah bukan benda. Maka jika dia bukan benda, turunnya bukan berpindah dari atas ke bawah. Tapi turunnya adalah keberkahan rahmat bagi alam semesta. Sepertiga malam terakhir Allah datang. Allah datang ketuk-ketuk. Apa kata Allah? Hal min mustaghfirin. Hai yang tidur, adakah yang minta ampun yang tiang tadi berdosa? Apakah malam ini kalian minta ampun? Wahai yang punya hajat, apakah kalian malam ini mau meminta pertolonganku? Tapi
Kita main handphone, nonton bola, ya kan? Giliran jawab WA cepat. Giliran Allah WA kita lelat ya. Itu WA-nya masuk ke handphone gak tuh? Ternyata sebelum smartphone ada itu, di kolbu ini sudah ada alat komunikasi yang canggih. Kalau orang nyebutnya telepati, kalau saya nyebutnya telekalbi. Punya gak Bu? Bapak punya? Telekolbu. Kolbu ini bisa koneksi loh Pak. Ini jamaah ribat nih, pernah suluk 10 hari di Padang. Mereka ini kan suka ngemper terus ngudut. Ada yang nggak ngudut ya, yang nggak ngudut dibully. Ketika Riyadhah 10 hari itikaf, 10 hari terakhir Ramadan, mereka dipisah, kangen, rindu. Duduk depan surau, depan musola kayak gini. Dia bayangin temannya itu yang suluk di surau satu lagi. Ternyata yang di sono juga lagi bayangin dia. Nah ini orang yang salah satunya nih, berdua ini. Masuk itu juga tuh ya. Kok bisa? Kata Imam Najmuddin Kubra ya, dalam kitab Fawatihul Jamal ya, wa Fawaihul Jalal itu kalau salah nama kitabnya. Kapan ruh itu berkunjung? Idza dzakartahu. Jika engkau ingat sosok seseorang yang engkau rindu, yang engkau cinta, engkau kenang, temankah, kekasihkah, mantankah, apalagi. Sebenarnya ruhmu sedang berkunjung. Kalau kita disambut orang dengan sumringah, senang nggak? Kalau ruh dia sambut kita, senangnya bukan main. Jika jauh, ya kirimlah doa. Jika sudah pindah alam, kirimlah Al-Fatihah. Ya, insya Allah sampai itu rindunya. Kan ruh ini tidak menempati tubuh Bapak Ibu. Ruh kita ini hanya diberi satu rahasia yang menghubungkan dengan jasad. Rahasia itu nanti yang diputus, maka mati namanya. Memutus rahasia itu jika jiwa ini kecantol sama dunia. Dunia itu bisa anak, pasangan, kerjaan, rezeki, duit, rumah. Itu yang bikin hati tersita. Kalau pikiran kita selama hidup banyak tersita ke situ, orang matinya susah. Jadi apa yang disebut su'ul khatimah? Orang meninggal itu kan dia meninggalkan dunia. Sedangkan badan dia sedang melekat kepada dunia. Jadi melepas itu yang bikin sedih dan sakit. Sakitnya bukan main. Maka Nabi mengatakan innalil mauti sakarat. Bagi maut itu ada sakaratnya, ada mabuknya. Nah inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana cara melepas, dan itu lewat mengenal nurnya. Nah, ini kalau dijelaskan lagi masih panjang ya. Nur ini Bapak Ibu kalau masuk ke kolbu terang. Apa kata Ibnu Athaillah? Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta itu semuanya gelap. Kecuali yang ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kata penyair, pembuat penggubah sholawat, baitun fihi Muhammad la yahtaju ila suruji. Rumah yang di dalamnya ada nur Muhammad, tidak memerlukan kepada cahaya lampu pelita. Ini rumah Allah secara zahir, namanya musola atau masjid. Nurnya bukan cahaya itu. Nurnya adalah ada orang zikir di dalam, ada orang sholat di dalam, ada orang itikaf di dalam. Itu yang disebut bercahaya. Yang Nabi katakan, nawwiru buyutakum, hidupkan, nyalakan lampu cahaya rumah-rumahmu dengan baca Quran dan zikir dan sholat. Ini malam ada hadiah sedikit buat kita semua. Hadiah mengenal diri. Bahwa rumah yang sejati bukanlah rumah yang dari semen, dari kayu. Bukan rumah, ini rumah ya dinisbat sebagai rumah Allah, tempat sholat.
Tapi rumah yang sebenarnya kata Imam Ghazali, al-bait al-haqiqi qalbukum sudurukum, qulubukum sudurukum. Rumah sejati itu adalah kolbu kita sendiri. Kalau ada orang sholat di dalam situ, hatinya mikirin dunia, dia disebut sholat nggak? Zahirnya sholat, batinnya tidak. Maka sholat yang sebenarnya ketika ada orang di masjid, di surau dimanapun, dilanggar dimanapun, itu bukan jasad itu sebenarnya yang sholat, tapi kolbu dia yang sedang ingat Allah, itulah kesejatiannya sholat. Namun karena kita masih punya tubuh, wajib ruku dan sujud bernama sholat. Maksudnya apa? Tidaklah manfaat musola ini kalau kolbu kita nggak bercahaya. Ya, maka nawiru buyutakum, berilah cahaya, nyalakan cahaya kolbu kamu dengan apa? Dengan kalam-kalam Allah, dengan ilmu. Ya, bitilawatil Quran itu maksudnya dengan ilmu. Wassalah dan ibadah. Ilmu, ibadah. Kata Sayyidina Ali, tidak disebut orang itu berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Nah, ini rumus. Jangan banyak ibadah tapi kurang ilmu. Banyakin ilmu, nanti ibadahnya walaupun sedikit dipandang Allahnya besar. Oleh karenanya ada orang alim tertidur, ada orang jahil 1000 rakaat, lebih afdal orang alim yang tertidur. Wah, ini jadi dalil nih. Ulama nggak usah sholat subuh di masjid, bukan begitu ya? Nggak ada urusan ulama kalau subuh siang nggak apa-apa, nggak, bukan itu maksudnya. Ini bab sholat sunat, bukan sholat wajib. Maksudnya orang alim itu kolbunya sudah makmur dengan ilmu. Dia sudah hidup. Kolbu dia itu baitullah. Maka kata Imam Ghazali tadi apa? Kolbul mu'min bait. Kolbu orang itu baitnya Allah. Apa arti bait? Rumah tempat menyebut-nyebut nama Allah. Nah, semoga Musola Nur Al-Hikmah, orang yang kolbunya sibuk, maka rumah tentu ada biasa kaligrafinya, ada pintunya, ada ornamen. Hiasilah kolbu dengan Allah. Ada kolbu ya, Ar-Razzaq, Al-Wasi, Ad-Dar, itulah nanti yang akan menjadi kolbu. Ya, untuk di sini nanti kita akan beberapa, kalau mau mimpi dengan zikir al-asma husna, ya, latih-latih baca asma, insya Allah. Terakhir ya, sebagai tanda syukur ya, kita sampaikan terima kasih kepada pewakaf dan siapapun yang berjasa di sini. Pasti ini bukan Haji Sam sendiri, masyarakat sekitar juga mendukung. Saya lihat senang sekali ya, benar ya. Alhamdulillah. Sebagai tanda terima kasih saya sampaikan ke Haji Sam, insya Allah nanti dalam waktu berkala akan ada mu'alim yang ngajar di sini ya. Insya ini khusus juga beliau datangkan ada hafiz Quran dari Lasem, tapi asli Pati, sekampung sama Haji Sam. Ada Gus Hadi di samping kiri saya. Ada juga nih Lora, ahli hadis. Kalau Bapak Ibu kan ahli hadas. Kalau dia nih ahli hadis, cuma nyamar jadi orang gondrong ya. Satu ahli Quran, satu ahli hadis ya. Semoga kedatangan beliau-beliau ini dapat mewarnai nur yang ada di Musola Baitul Hikmah ya. Nanti per berapa bulan semoga beliau-beliau mau datang sini ya, khataman. Nah ini Gus Hadi malam ini mungkin mulai khataman, mungkin dia malam ini sejus dulu, besok dia khatamkan sampai 30 insya. Ada yang mau ikut bantu nggak? Mau khataman? Mungkin nanti dari jamaah ada perwakilannya, dari bapak-bapak aja karena Gus Hadinya cowok. Semoga nanti ada sahib-sahibnya Haji Syam, nanti temenin beliau khataman ya. Jangan biarkan sendiri, ntar dia sendiri aja yang dapat nurnya. Dia pulang nurnya dibawa ke Lasem.
padam. Nah, walhasil alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal walhamdulillah ala kulli ni'mah wa fi kulli ni'mah. Saya mohon maaf ya jika ada kalam yang tidak tepat ya. Mungkin bahasa kurang oke, waktunya terlambat. Sebenarnya bukan terlambat, saya sudah datang dari jam sekian, cuma nungguin biar hujannya agak mundur dikit lah gitu. Tapi ini alhamdulillah berkat hujan Bantar Gebang tidak bau, betul nggak? Ya, jadi jangan diumpat hujannya, katakan alhamdulillah Allah kirimhu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca salawat Jibril dan salawat yang ada di mahal qiyam tapi sembari duduk ya. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dahu. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik jemaah subuh yang diberkahi Allah, insyaallah kita akan membahas fawaiduz zikri ijmalan. Faedah-faedah daripada zikir secara umum. Di kitab ini disebutkan sekitar 42 faedah zikir. Sebenarnya sebelum beliau sudah ada imam salafi tapi sufi, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nulis kitab Al-Wabilus Shayyib, menyebutkan lebih dari 40 faedah zikir. Yang ini versi Syekh Abdul Qadir Isa. Maka untuk beliau, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga beliau diberkahi di alam sana. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sadatina ahli turuq as-sufiyyah wal awliya as-salihin wal ulama ilmin khassatan muallif hadha kitab mursyidna Syekhna Abdul Qadir Isa wa talamidhihi wa man akhadha anhu wal hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Na'udzu bismillah. Ya Rasulullah. Wa ra'udzu billahi minadh dhalin. Ini nomor-nomor nanti kita jelasin ya. Faedah zikir yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap orang berzikir
akan dikerubungi malaikat. Satu, diliputi rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi. Itu sebabnya ahli zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia. Ya. Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, otomatis karena dia bersama pemilik alam yang membolak-balik kolbu, maka kolbunya jadi sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Kolbu itu artinya bergerak. Kusak-kusuk, gundah. Kata orang apa? Gundah gulana. Ente gundah gak? Jomblo. Pasti gundah deh ini tiap malam. Tidur meluk bantal kan. Tapi kalau dia zikir, ada sakinah di kolbunya. Insya Allah. Apalagi namanya viral di langit. Antum gak terkenal di bumi gak apa-apa. Yang penting terkenal di langit. Wa zakarahumullah fiman indah. Itu udah berapa tuh? Udah 4 ya. Jadi nanti bisa lebih dari 42 itu. Pertama apa? Malaikat menghubungi, hafat bihimul malaika. Jadi antum ini sadar atau tidak, kalau lagi majelis rotibul haddar, rotibul attas, istighatsah, zikir pagi sore, baca Quran, itu banyak malaikat yang menghubungi. Ya. Ama kita itu ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat itu senang, ditambah malaikat-malaikat rahmah. Maka sejauh yang saya perhatikan, gak ada ahli zikir itu yang miskin. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Allah tunaikan. Meskipun terlihat hidupnya susah, tapi hatinya tidak susah. Miskin ini kan konsep berpikir. Konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas. Itu miskin. Ya. Antum dulu gajinya 300, puas. Kaya itu. Sekarang orang banyak gajinya 300 juta, masih korupsi. Ya. Apalagi yang kedua, orang yang sibuk berzikir, maka semua hajatnya, tadi barusan kita sebut, Allah penuhi meskipun dia tidak meminta. Kalau tadi hadis Muslim, sekarang hadis Tirmidzi. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu. Kalau di hatinya terbersit sesuatu, Allah nggak mau. Maka sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan, perlukan. Maka jadi ahli zikir itu agak ngeri juga Pak. Terbersit sesuatu datang. Tapi kalau antum zikir kayaknya belum ya. Gawat Pak kalau sudah masuk zikir dalam kolbu. Allah senang. Allah kalau udah senang, apa aja mau kita dikasih. Karena mau kita saat itu bukanlah kita yang mau, dialah yang mau. Kalau antum kan masih antum yang mau, zikir supaya dapat ini, zikir supaya dapat itu. Jadi masih ada sisi ego, keinginan nafsiyah, keinginan ego, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya pada pengen zikir semua nih, tapi salah niat. Ini banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Jadi sampai hari ini tidak sedikit ahli-ahli zikir, apa yang terbesit di hatinya Allah kasih. Lalu Allah menyebut dalam hadis Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan riwayat yang sahih bahwa ahli zikir itu disebut ahlul karam. Apa arti karam? Karam, al-karami, karim. Apa artinya? Pemurah, mulia, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya'lamu ahlul jam'il yawm man ahlul karam. Pada hari kiamat akan dikenal siapa yang disebut ahlul karam. Faqila wa man ahlul karami ya Rasulullah.
wahai baginda Rasul, siapakah yang disebut orang-orang yang pemurah? Nabi mengatakan, ahlu majalis dzikri fil masajid, orang-orang yang suka berzikir di masjid, masjid. Inilah dalil kita nanti ada masanya akan menghidupkan majelis zikir. Selain majelis taklim, ini kan taklim. Nanti ada masa kalau sudah muncul halnya, kita nanti zikir bersama-sama di masjid. Insya Allah, ya. Sekarang ngaji-ngaji aja dulu ya, biar mantap dulu, jangan zikir dulu. Jadi kita berzikir dengan ilmu, bukan dengan nafsu pengen begini dan begitu. Itu maksudnya, ya. Kalau tadi yang pertama, orang yang berzikir, malaikat mengerubungi. Itu malaikat rahmat di bumi. Ada malaikat-malaikat muqarrabin di langit. Mereka berbangga-bangga. Bukan mereka ya, Allah yang membanggakan kita di hadapan mereka. Satu kali Sayyidina Nabi SAW kharaja ala halaqatin, keluar ke satu halaqah yang ada di masjid. Nabi nggak pernah suruh buat halaqah. Nabi nggak pernah suruh buat zikir. Tapi sahabat inisiatif buat halaqah, lingkaran zikir, lalu mereka berzikir dengan pimpinan seseorang. Nabi keluar, Nabi tanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kamu duduk bermajlis berhalaqah? Lalu mereka mengatakan, jalasna nazkurullah wa nahmaduh. Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir dan memujinya. Berzikir dan memujinya. Faqal atani Jibril. Di riwayat Muslim ini diulang sampai 3 kali. Allah, demi Allah, apakah untuk itu kalian zikir? Untuk itu kalian duduk berkumpul? Lalu mereka merasa ketakutan. Jadi mereka ini buat inisiatif majelis zikir di zaman Nabi. Dicecar pertanyaan 3 kali oleh Rasulullah. Perasaannya gimana itu Pak? Khawatir dituduh sesat. Lalu Nabi mengatakan, bukanlah aku ingin menyalahkan kalian, tapi aku ingin memastikan kalian ngapain, karena di langit lagi rame. Atani Jibril, Jibril mengabarkan kepadaku, di langit lagi rame. Kenapa? Innallaha yubahi bikumul malaikata, Allah membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Jadi orang-orang yang suka membuat majelis zikir masyhur dia di langit. Maka dulu siapa? Almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Fulan, udah banyak dari dulu. Itu namanya diharumkan. Tapi kalau sekedar nama harum, kalau nggak rajin zikir nggak harum lagi. Maka harus mengenal jalur pintas, harus kenal siapa yang dizikirkan. Seandainya Allah tidak menyebut nama kita lagi di hadapan mereka, Allah masih menyimpan sirnya dalam ilmunya. Ya. Jadi lebih tinggi ma'rifat. Zikir itu ada 2. Zikir menyebut, zikir mengingat. Nah, mengingat itu mesti ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir menyebut rata-rata cuma cari pahala. Ya, kebanyakan begitu. Tapi berkah juga. Ya. Kurang bukti apa Pak? Ustadz Arifin itu, ya. Ustadz siapa lagi yang mengajarkan zikir di Betawi? Saya dengar dulu ada Kiai Benyamin, masih aktif ya. Itu buat majelis Hizib Bahar ya. Rame orang zikir. Habib kita buat majelis Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Allah ramaikan. Allah yang meramaikan, bukan dia. Maka aneh jika ada Ustadz, Habib, Kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru. Itu aneh ya, berarti dia nggak mengerti politik langit ya, nggak ngerti dia. Orang begini jahil billah, dia cuma berzikir ingin cari makan. Zikir bukan cari makan, zikir mau cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kelompok baru zikir, gak apa-apa, malah senang kita. Alhamdulillah negeri ini tambah harum dengan zikrullah. Begitu seharusnya.
bukan malah merasa tersaingi. Kita itu marah kalau ada yang membid'ahkan, ya. Satu suara dong. Jangan kayak teman saya di seberang sana. Datang, adik kelasnya datang. Buat majelis, diperintahkan guru. Apa kata dia? Lu lapor sama gua. Urusan apa? Ya, ini wilayah gua. Siapa yang punya wilayah? Yang punya wilayah kan Allah Subhanahu. Tapi memang kalau kita ngajar di satu tempat ini adab. Ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya, kalau tadi orang mudanya. Kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka enggak silaturahim, enggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, Engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya, ya. Emang mimpin zikir menurut antum enak? Hah? Orang yang berzikir dengan berjamaah, nah ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah, nggak percaya. Kenapa? Dalam hadis-hadis yang sahih, hasan minimal, itu selalu menganjurkan zikir berjamaah. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min qaumin, tidaklah sekelompok orang ijtama'u. Apa arti ijtama'u? Berkumpul. Yazkurunallah, mereka mengingat Allah. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali muncul malaikat yang memanggil dari langit. Apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Surah apa itu Ustaz? Oke. Kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan maghfura, diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama, majelis zikir itu diridhoi oleh Allah SWT. Bukti Allah ridho, kita diberi ampunan. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir. Mau namanya Ratibul Haddar, Ratibul Attas, Ratib apa terserah. Ya, nanti kita buat Ratib Al-Hashimiyah. Canda ya, nggak sopan masa saya buat Ratib sendiri ya. Nanti malaikat akan berseru di langit. Malaikat ini berseru jika diperintahkan. Apa kata dia? Kumu maghfuran. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Oh, hamba kalau diampuni oleh Allah berarti Allah ridho sama dia. Kalau Allah ridho sama dia, apa aja mau dia Allah kasih. Ya, antum maunya pasti rumah, mobil, nggak begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Kita ini kan nggak ada yang nggak berdosa. Ada di sini yang nggak dosa. Yang muka-muka ustadz nih dosanya paling banyak kali. Sama kita ya. Yang penting jangan merasa sok suci aja. Allah nggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Apa ayatnya tadi? Yuzakkuna anfusahum. Mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya. Itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Ya. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkuruna Allah. Satu kali Salman Al-Farisi, Salman ini orang Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih seger. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirinnya ya, mungkin 200 kali.
Saya punya guru paling tua, udah meninggal 120 tahun kalau nggak salah. Masih seger. Nggak tahu tuh Buya Syar'i apa? Ya, itu berapa umurnya tuh? Ya, tua sekali tuh. Orang cuma pengen minta doa beliau aja kan? Orang mana tuh beliau? Comas ya. Ya semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurunallah, hadis Imam Ahmad dan Hakim. Marran Nabi SAW fakaffu. Nabi mengunjungi mereka, lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun. Kenapa kalian berhenti zikir? Qulna nazkurullah. Kami hanya nyebut-nyebut Allah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi nggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir, orang yang suka berzikir berjamaah. Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib, hidupkan itu majelis zikir, torikot yang mu'tabarah, yang sahih sanadnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu, karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Torikot dengan torikot tidak boleh merasa lebih tinggi, ya, itu cuma metodologi. Maka torikot yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain, ya, boleh merasa torikot kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain nggak benar. Nah, itu bid'ah itu, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir, ya, lebih. Pertama, manfaat zikir, ya. Annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiru. Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak, ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujdan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senengnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu Pak. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih. Dulunya jangankan itu, kunut aja susah di sini, ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut, ya. Tanya nih sama imamnya, ya. Annahu yurdir rahman azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ke-7 boleh, mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa setan.
Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin, pagi sore, ba'da sholat, dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya, begitulah terus. Lama-lama dia kuat, jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering. 70.000 itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000 sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000-nya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha was surura wal bast. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik ras energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung ini kurang zikir, ya. Ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini, ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir, karena kolbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah, nangis. Kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kolbunya tenang. Orang kalau zikir, kolbunya tenang. Kalau kolbunya tenang, maka badannya akan stabil, imunnya oke. Ya. Nah, ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat, orang ini butuh kendaraan, Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya, itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini Allah nggak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia, ya. Ente al-jomlowi nih. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat. Ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Dompet tipis nih, zikir dulu lah. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir ini nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya.
Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Oh kita digombalin orang. Ya, orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan gak kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si Ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop Ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian, si Ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, orang kaya, atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya, dan dia tidak pernah terbenam, dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya 6 bulan lagi beli rumah. Oh banyak teman saya yang kemudian diprank, merasa diprank oleh orang kaya. Nggak boleh. Itu bukan dia yang ngomong. Ya. Jadi antum kalau ngalamin itu bukan dia yang ngomong, dia lagi dipinjam lisannya oleh Allah. Bahwa sang ustadz jika dia istiqomah, Allah akan cukupkan keinginannya, kebutuhannya, bukan keinginan. Ahli zikir itu sudah nggak ada keinginan. Dia butuh apa Allah kasih. Butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam. Datang sendiri aja, ya nggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa Basit? Butuh pasangan hidup ya? Niatnya benerin ya. Annahu yaksu dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighosah, rotib itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu, ya. Gak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan, gak ada masalah. Ya. Jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Usul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya, karena COVID, tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah, ayaksual halawah, dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi, sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, bener, ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut.
Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur, ya antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya di Thariqat banyak Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti saya nggak tahu sekarang ya. Nanti jelek-jelekin saya, Rozi mah belum nyampe, ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa, terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat, cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang nggak diangkat jadi mursyid. Setelah wafat ngaku jadi mursyid, itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar. Paling di majelis tertutup saya bilang. Karena nggak mau terjadi pergesekan thariqah. Karena psikologis orang bertorikot ini merasa bangga dengan torikohnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya menganggap, ini torikot paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari. Di torikot sebelah nggak ada. Pindah torikot lagi, bukan pindah. Upgrade torikot lagi. Wah, ini kayaknya lebih gampang nih, nggak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini nggak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengalaman bertorikot macam-macam, dan setiap masuk torikot tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Maka yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah. Saya lihat ada torikot baru juga nih, torikot Al-Barawiyah. Paling lucu di sebuah pertemuan torikot, banyak orang torikot sholat maghrib datang, berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang torikoh, yang torikoh lain marah, bid'ah, torikoh kita beda. Tuh ngapain ente begitu ya? Padahal seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah ini yang saya hindari. Ya, itu ciri-ciri torikot ego, torikot nafsiyah, bukan torikot ma'rifat, torikot ruh. Ya, dalam ruh biasa aja. Udah Basit. Cukup. Nah, terakhir saya bacakan nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim. Yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya. Kerjaannya nyalahin orang belum. Karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah,
tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz jomblo kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya ingin bertanya, bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan. Itu Buya sedikit tahu tolong penjelasannya Buya. Zikir fida, kalau di Thariqat Naqsyabandiyah, begitu juga Qadiriyah atau TKN atau Khalidiyah, disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah, zikir pembebasan. Dalilnya banyak ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu supaya dapat hak la ilaha illallah, Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka, kitab akidah Sunusiyah, Dusuqiyah, disebutkan faidah zikir 70.000. Disebut zikir itqun minan nar, membebaskan hamba dari api neraka. Ya, itu disebut zikir fida. Nah, namun Imam Ibn Arabi punya zikir fida yang lain dengan sholawat. Imam Syafi'i zikir fida'nya 4.000 kali khatam Quran. Kalau saya nggak banyak-banyak. Zikir fida' itu zikir ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Masalahnya kenalnya gimana? Ya, cukup. Para jamaah ada yang ingin bertanya? Langsung pertanyaannya. Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Buya, saya ingin sedikit bertanya tentang zikirnya para anbiya, seperti zikirnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini zikir yang harus diawali dengan bimbingan guru atau cukup dengan mahabbah kepada para anbiya Allah. Baik, Sekian. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Makki Al-Madani. Beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Waktu di Madinah beliau dapat ijazah kemursidan dari Syekh Al-Kutub Al-Syahir Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sammani. Thariqahnya Sammaniyah. Thariqat Sammaniyah itu gabungan dari Qadiriyah dan Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah, dan beberapa thariqah yang lain. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum, namanya zikir hasanat, kapan aja boleh, karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa arti darajat? Berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kolbu kita tidak sama dengan kolbu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka itu nabi, kita bukan. Supaya kolbu ini dapat mengikuti kolbu mereka, maka ada namanya kaifiyat. Kaifiyah bahasa kitanya tata cara, tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayyif. Apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning apa? Ya, pengkondisi udara gitu kalau diterjemahkan. Maka kaifiat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam thariqah. Jadi apa yang membuat zikir thariqah bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustadz yang tidak berthariqah? Orang berthariqah itu punya conditioning. Misalnya gini,
ila hadratin Nabi al-Fatihah gitu ya. Ila ruhi, itu semua namanya conditioning, mengkondisikan kolbu supaya siap mengikuti zikir, supaya pikiran ikut kolbu, bukan kolbu ikut pikiran. Ini ciri-cirinya kalau kolbu ikut pikiran apa? Kalau lagi zikir pikirannya melayang, mi'raj ya. Tapi kalau kita kondisikan kolbu dengan baik, akal dengan baik, akalnya ngikut kolbu, yang jadi imam kolbu. Tinggal Bapak pilih yang mana. Untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir hasanat umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah, gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat, zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya. Silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Bu ya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih Udah yang kemarin, ketemu, Bu ya. ya. Saya mau bertanya, Bu ya. Saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menduduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Bu ya, habis sholat subuh gitu. Nah ini hukumnya apalah, Bu ya, gitu kan. Izin jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi ya. Karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi. Berarti ini sudah nggak bisa disatukan. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya takut mubahalah. Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah. Kalau bahasa orang kita sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan. Yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan. Itu kan bahaya. Itu bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahlu kitabnya resek, gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kretek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah ini ujian juga, merasa sakti nggak? Ya, yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih dalam hikam. Sawabikul himami la tukhriku aswarul aqdari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat. Itu maksudnya. Tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir. Nggak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjem kalam kita. Matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh. Ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini, saya ambil pisau, kita tusuk seseorang. Kalau Allah bilang nggak mati, nggak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum ngelihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan. Allah tadi pinjam lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjam lisan.
Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal, gitu. Benar terkenal dia. Bakal mati deh. Tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun. Kalau sudah kun, apa aja terjadi. Ya. Tapi kun ada dua, ada kun ahli zikir, ada dukun. Beda-beda tipis tuh. Gitu Bang ya, jauh-jauh dari Jati Asih. Ya, satu lagi. Baik, yang mana tuh? Yang sana belum tuh? Yang sini belum, boleh. Yang kita mata. Boleh dioper. Next, nanyanya pakai kertas aja, ya. Ente bagi kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Saya Tamrin dari Sepatan, Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang tarkud dunia, tarkul makhluk, dan salah satunya dengan terakhir tarkus syaiton. Saya lupa satu laginya. Perjalanan untuk menuju sini, bukankah itu melalui ranah tarbiyah dari guru-guru kita gitu, Ustaz ya? Pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu, seperti apa tarbiyah yang paling mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal. Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang jadi teman dekatnya? Bisa jadi mursyidnya, kiainya, komunitasnya. Ya. Kita ini sebenarnya boleh punya apa aja, Pak. Bapak boleh punya rumah 1000. Punya cincin di semua tangan lengkap, ngeri juga ya. Punya apa aja boleh, yang penting nggak masuk ke dalam kolbu. Ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? Nggak susah kalau ngasih orang. Dia kalau ngasih nggak ngerasa dikurangi dan tidak merasa memiliki, hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah, ini yang berat, saya aja belum berhasil itu Pak. Tapi sedang berlatih. Kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak 3 dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan sebagus apapun, banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja. Tapi jangan mobil tuh masuk ke kolbu. Inilah anehnya. Mobil masuk rumah nggak muat. Tapi masuk kolbu muat Pak. Aneh kan? Cirinya apa? Antum sholat kepikiran mobil nggak? Tuh muat ya. Rumah, apalagi kepikiran pasangan, anak, kerjaan, itu semua yang membuat Allah tidak ridho. Allah itu pecemburu. Coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? Istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia. Kecuali istrinya sudah paham bahwa suaminya boleh menikah 4. Ya, kadang-kadang kan nggak mau paham. Tapi sefaham-fahamnya pasti dia cemburu, pasti cemburu. Aisyah aja yang sehebat itu cemburu. Ya, Ummu Salamah aja cemburu sama Aisyah. Kan mereka ini 2 grup istri Nabi. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada yang di luar itu namanya Zainab binti Jahash. Gak mau dia ikut. Urusan kalian. Saya ini dinikahkan Allah, akadnya langsung dari langit, saksinya Allah dan Rasulnya. Kata Zainab binti Jahash, nggak mau ribut-ribut sama Aisyah dan Ummu Salamah. Karena bagi dia cukuplah Allah yang mengakadkanku, udah cukup itu bagiku. Berarti cintanya aku, cintanya Rasul dari Allah. Sedangkan Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, mereka masih merasa harus namaku yang dominan di kolbu Nabi, kira-kira begitu. Maka Nabi kemudian bermunajat, ya Allah, untuk membagi badan aku sanggup, untuk membagi harta aku sanggup,
Haza fima amlik. Tapi untuk membagi hati, aku tidak sanggup. Engkaulah yang maha sanggup. Jadi adil di dalam itu bukan adil secara kolbu, nggak mungkin. Adil secara fisik dan materi. Nah, kembali ke yang tadi, itu urusan rumah tangga nggak boleh masuk ke kolbu, nggak boleh masuk. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar melihat anaknya Abdullah bin Umar nikah dengan perempuan, itu lupa ngaji dia, nggak masuk majelis lagi. Umar bilang, cerain. Umar kan begitu, Pak. Umar itu mursyid Rasulullah, lalu Abu Bakar Umar, mursyid ketiga di zaman itu, asistennya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, aku masih cinta, Pak. Cerain. Aku masih cinta, Pak. Cerain, kalau nggak saya bawa ke Rasul. Di sidang di depan Rasul. Akhirnya kata Nabi, Abdullah, sudahlah, ikutin ayahmu. Karena ayahnya dapat izin berbicara dengan Allah bahwa anaknya ini kalau lama-lama sama istrinya tidak akan menjadi baitul ilmi, rumah ilmu. Sekarang kita kalau baca hadis pasti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, itu rahasianya. Jadi Umar ini tajam. Benarlah kata orang Arab, al ilmu maqtu'un baina fakhizail mar'ah. Yang ngerti bahasa Arab jangan diterjemah ya. Ilmu kadang terhalang kalau orang belum bisa memilah-milih ketika dia menikah. Ya. Ketika belum bisa memilah-milih. Jadi kalau udah mateng baru, ya. Kalau itu udah kematangan, Basit. Cukup ya? Buya, satu lagi terakhir Buya, terakhir. Ada pesan dari Bapak Andi dari Pasar Kemis. Apakah jika ingin masuk thariqah itu dengan cara keinginan sendiri boleh Buya? Atau dengan sholat hajat terlebih dahulu? Dan bolehkah keluar masuk thariqah dengan thariqah yang sama atau beda? Mohon penjelasannya Buya. Biasakan mau memutuskan belajar apa aja, sholat, istikharah dan hajat. Karena ciri-ciri orang-orang yang sukses, min sa'adatil mar'i, ya, ciri-ciri orang yang sukses dalam hadis Tirmizi dan Ahmad, dia banyak istikharah. Istikharah itu meminta Allah yang milih, bukan kita yang milih. Ya, apalagi berthariqat, kawin aja, nikah aja kita beristikharah. Jadi istikharah bukan hanya mau nikah, tuh teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan. Untuk teman menuju Allah mesti istikharah, ya. Terus boleh nggak keluar masuk thariqat? Silakan. Emang thariqat artinya apa? Jalan. Jalan itu untuk ditempuh, bukan untuk dipeluk-peluk. Oh, saya tinggal di jalan aja deh, gitu. Maka thariqat Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi, jangan itu diberhalakan. Jangan tinggal di tengah jalan, nanti dilindas orang udah nyampe usul kepada Allah, dia masih bangga, saya Naqsyabandi, saya Qadiri, saya Idrisi, saya Syazili. Mau sampai kapan ente ngomong begitu? Di zaman Rasul kan gak ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, gak ada. Yang ada cuma Al-Muhammadi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqah kita gak boleh menghalangi kita kepada Allah. Thariqah itu seharusnya membuka jalan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang, saya pakai jalan ini, kamu boleh pakai jalan yang lain. Keluar masuk nggak apa-apa. Tapi keluar masuklah dengan istikharah dan musyawarah. Jangan pakai nafsu. Ya. Dan gak ada jaminannya ustadz terkenal itu lebih usul dari ustadz gak terkenal. Banyak kok mursyid-mursyid mastur tidak terkenal, tapi orang kalau dididik oleh beliau bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Barangkali itu semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, semoga kajian kitab ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mohon maaf dari saya, seperti biasa tidak usah salam-salaman. Semoga Allah membuktikan cinta kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.